atas Gunung Sinai dengan sendiri ini, lalu turun ke bawah menyampaikan kepada mereka ini adalah sebuah kebenaran. Tuhan bereksistensi di situ. Nah, ketika Tuhan menyampaikan kepada Musa, lalu Musa turun menyampaikan kepada Bani Israel, Tuhan menepati janjinya. Dalam 3 hari kemudian, Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api, bahkan gemuruh pada saat itu menggelegar. Bangsa Israel melihat dan menyaksikan ketika Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api. Nah, inilah salah satu bentuk ekstensi Tuhan kepada Bani Israel, meyakinkan mereka bahwasan dia ini bukanlah Tuhan yang mitos. Inilah salah satu bentuk ekstensi Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Bani Israel yang punya akal ini, bahwasan Musa ini bukan penipu, bukan pembohong. Tetapi apa yang dibicarakan oleh Musa ini adalah sebuah kebenaran. Tidak bohong dia ini. Dan kalian menjadi saksiku bahwasan aku benar-benar turun dalam berupa awan ataupun api, dan kalian menjadi saksi di sini. 5 detik terakhir. Oh, 5 detik sangat kecewa saya, waktu saya sedikit sekali ya. 5 detiknya saya bonus 10 detik terakhir, lanjutkan. Udah, kalau main detik saya bonus buat Rifa aja dulu, nanti baru saya lanjutkan tentang paparan saya. Ini baru saya meyakinkan kepada teman-teman bahwasan kami mempunyai saksi. Saya cuma mau bilang gitu ya. Kalau maaf ya teman-teman, saya izin turun dulu. Nih Rifa sama teman-teman yang lain silakan dilanjutkan ya. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Ya. Saya tuh cuma mau gitu kan, kita itu kalau seandainya menunjuk orang supaya orang itu kau pakai jaket kok ya, kok nggak pakai jaket. Nah, kita juga pakai jaket. Nah, kan sering saya bilang kalau turunnya Al-Quran itu tidak butuh saksi, karena ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, cukuplah Allah dan malaikat Jibril yang menjadi saksi tentang kerasulan Muhammad SAW. Cara pembuktian bahwa dia benar ya apa? Ya dengan mukjizat itu. Tadi ada beberapa mukjizat, salah satunya membela bulan, yang mana orang Kristen juga tidak akan percaya. Bahkan Al-Quran itu sendiri bisa diuji, benar dari Tuhan atau tidak. Itu bisa ilmiah dan akademis. Nah, kemudian Meme tadi bilang saksi-saksi bla 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 saksi loh. Saya kan bilang di mana ketika Musa naik ke gunung lalu berbicara dengan Tuhan menceritakan tentang itu. Tuh bagaimana prosesnya, itu yang saya minta. Kalau Islam kan jelas prosesnya diceritakan sama Nabi Muhammad yang menceritakan ketika dia bicara dengan malaikat Jibril, disuruh baca Iqra bismillah bikal ladzi khalaq sampai berangsur-angsur. Nah, tentang Musa itu gimana? Ada nggak Musa menceritakan, menuliskan di kitab itu bahwa dia bertemu Tuhan, lalu Tuhan berkata, dia bercerita tentang dia Tuhan berkata dia menjadikan ini, kan mana itu? Siapa yang menyaksikan itu ketika Musa berjumpa dengan Tuhan itu siapa? Kan itu saksi yang kalian tuntut. Maksud saya tuh gini loh, kalau yang kamu ceritakan itu tadi, saya juga bisa cerita ketika Bani Israel, ketika sahabat-sahabat Rasulullah melihat keajaiban yang terjadi ketika perang, mereka dimenangkan, lalu bagaimana Nabi Muhammad menubuatkan bahwa Romawi akan hancur, ternyata itu benar-benar terjadi. Itulah analogi itu baru apple to apple dengan cerita kamu. Yang kamu minta selama ini orang-orang Kristen minta kepada kami kan saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu. Itu juga saya tuntut kepada Musa. Ketika Musa itu dapat loh batu, ketika dia dapat itu, siapa yang lihat bareng dia di atas gunung itu, kemudian bercerita kepada Bani Israel, iya betul Musa tuh jumpa Tuhan loh, nampak loh kami, aku yang melihat langsung loh. Nah, itu yang kutuntut. Jadi kalau kalian tidak punya itu berarti kalian tidak perlu tuntut saksi, karena kalian pun tidak bisa tunjukkan ketika bahkan nah ini ya, bahkan seorang Paulus saja yang sudah mengaku bahwa dia diikuti oleh pengikutnya, ingat ya, nih yang parahnya lebih ini nih, masih mending Musa ya, dia tidak bilang bahwa dia bawa teman ketika bertemu Tuhan ya. Bahkan Paulus sendiri yang mengatakan bahwa ada pengikutnya yang sama-sama melihat Tuhan bersama dia, tidak bisa kalian tunjukkan satu nama pengikutnya itu. Aku juga bisa bilang, Matt, ku bikin dibuat di buku diari besok ya, aku bikinkan. Aku telah bertemu Yesus bersama 1000 orang di Klaten. Ku sebarkan itu di YouTube. Tapi kalian tanya, mana orangnya? Tunjukkan satu orang aja. Nggak bisa ku tunjukkan. Nggak bisa, yang penting ada 1000 orang. Itu bisa kayak gitu. Bohong, bisa jadi bohong gitu. Nah, sementara ketika kita bicara tentang orang bertemu dengan Tuhan harus ada saksinya.
Maka yang kutuntut itu cuma nama aja. Siapa nama orang yang melihat Musa jumpa Tuhan? Siapa yang melihat Yesus berjumpa Paulus? Namanya yang menyaksikan terus bercerita di kitab kalian atau menceritakan kepada kalian bahwa betul loh, aku lihat loh Paulus jumpa loh sama Yesus. Atau 5 detik terakhir. aku lihat loh Musa berjumpa sama Tuhan. Nah itu baru saksi mata. Saksi mata. Kalau menceritakan kisah-kisah Yesus jumpa Musa bersama Bani Israel, keajaiban-keajaiban, itu pun kami percaya, Met. Bahkan dengan Muhammad SAW juga ada kejadian-kejadian begitu. Lanjut Bang Mehmet. Coba dijawab. Oke, saya jawab ya. Rifa menuntut saya ketika Tuhan berbicara dengan Musa, apakah bangsa Israel mendengarkan? Mendengarkan, Rifa. Saya bacakan ayatnya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang ke awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Apalagi kurang bukti saya sampaikan di sini. Tuntutan-tuntutan kamu sudah saya sampaikan semua di sini. Ayatnya sangat jelas. Tujuan Tuhan itu ketika dia turun dalam berupa awan ataupun api itu supaya apa? Supaya ketika dia berbicara dengan Musa, supaya bangsa Israel itu mendengarkan ketika Tuhan berbicara dengan Musa. Apa tujuannya supaya bangsa Israel dengar? Supaya mereka senantiasa percaya kepada Musa untuk selama-lamanya. Artinya saksi di sini sangat jelas. Bahkan jutaan orang Yahudi, bahkan jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir itu menuju tanah Kanaan itu jutaan orang. Artinya jutaan orang menjadi saksi di sini, Rifa. Kamu minta saksi, Alkitab sangat jelas berkaitan tentang saksi. Kamu tidak akan bisa menandingi Alkitab, saya katakan kepada kamu ya. Sekarang kita lari di zaman Yesus ya. Di zaman Musa itu sudah selesai. Bahwasan Musa berbicara ada saksi di situ. Nah sekarang di zaman Yesus ya. Yesus ini berani sekali dia mengklaim bahwasan aku ini telah turun dari surga. Aku dan Bapakku adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Perkataanku ini bukan berasal dari diriku sendiri, tapi Bapa yang dia ada dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang duduk di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Ini Yesus ini berani sekali berkata demikian. Dia mengatakan dia turun dari surga. Ini siapa ini orang sebenarnya? Memangnya murid-muridnya yang punya akal ini mau begitu saja percaya kepada Yesus? Seorang manusia yang lahir daripada seorang wanita yang bernama Bunda Maria ini, mereka mau percaya begitu emangnya? Tetapi tidak untuk itu. Ketika murid-murid Yesus dalam keraguan, maka Tuhan memanggil ataupun berbicara dengan Yohanes dan Petrus dalam berupa awan. Apa kata Tuhan kepada Yohanes dan Petrus? Inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tuhan berbicara langsung kepada Yohanes dan Petrus. Mereka dua menjadi saksi ketika Tuhan berbicara kepada mereka dalam berupa awan yang tebal. Artinya apa yang disampaikan oleh Yesus tidak perlu ragu lagi. Karena mereka dua sudah menjadi saksi, Tuhan langsung berbicara kepada mereka. Saya bertanya kepada kamu. Muhammad masuk ke dalam gua Hira, siapa yang menjadi saksi pembicara antara Tuhan, pembicara antara Muhammad dengan Jibril? Tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan Anda itu meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad ini bahwasan Muhammad ini berbicara benar, bahwasan Muhammad ini keluar dari dalam gua Hira itu tidak bohong. Nah saya bertanya kepada Rifa, harus dijawab ya. Bagaimana caranya Tuhan Anda itu? Saya boleh bertanya nggak? Atau kita dialog biasa aja? Nah, silakan tanya memang. Oke, silakan tanya. Pernyataan. Saya tanya ya. Di dalam kitab saja sudah sangat dijelaskan bagaimana cara Tuhan meyakinkan murid-muridnya Yesus dengan berbicara langsung kepada Yohanes dan Petrus di gunung, bahwasan inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengan perkataan Tuhan secara langsung kepada mereka, maka mereka meyakini bahwasan Yesus berbicara tentang kebenaran, tidak bohong. Nah sekarang saya bertanya kepada kamu, Muhammad masuk ke dalam gua Hira dengan sendirinya, dia keluar, dia mengatakan aku tadi bertemu dengan Jibril. Nah sekarang bagaimana cara Tuhanmu itu meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad ini bahwasan Muhammad ini berbicara tidak bohong ketika dia keluar dari dalam gua Hira? Bagaimana cara Tuhan Anda meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan Muhammad berbicara tidak bohong? Oke.
Oke Ya, ya. ini memang Terima mantap, kasih, Riko, Bang mantap. Mehmet. Lanjut Uni. Mantap ini mantap. Jadi Ya. Mehmet bilang bahwa Bani Israel itu bisa dengar suara Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Tapi masalahnya Mehmet dibantah sama Yesus dalam Yohanes pasal 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Ini logika satu lagi nih ya. Kalau memang Mehmet Tuhanmu itu suaranya bisa didengar ya, ngapain dia minta tolong sama Musa lagi bilang begini? Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah di dalam Keluaran pasal 19 nomor 21. Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan mendapatkan Tuhan hendak melihat sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Kalau memang suara Tuhan itu pada waktu itu bisa didengar, ngapain Tuhan bilang sama Musa? Udahlah ngomong aja langsung kasih pengumuman. Ada-ada aja komit. Kemudian di Keluaran pasal 20:22, kalau memang Tuhan bisa berbicara di hadapan Bani Israel, ngapain dia pilih Musa suruh naik ke atas? Ngomong aja sudah. Ini apa kata Tuhanmu itu? Di Keluaran pasal 20 nomor 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan pada Bani Israel. Ngapain dia suruh Musa ngomonglah sendiri. Katanya suaranya bisa didengar. Hah? Beginilah kau katakan kepada Bani Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Ngapain dia kasih tahu lagi kalau dia udah bicara dari langit, orang dia yang ngomong sendiri kok. Bayangkanlah itu Mehmet. Jadi kalau memang Tuhan itu suaranya bisa didengar seluruh manusia, ngapain dipilih nabi-nabi lagi? Udahlah ngomong aja dari langit terus-terusan. Biar semua orang tahu bahwa itu dia. Nggak akan ada perpecahan agama. Orang tahu, oh Tuhan yang bicara, betul ini. Menggelegar ini suasananya, Tuhanlah betul itu. Jadi ngapain lagi pakai utus-utus Musa, capek-capek aja tuh Musa disuruh naik ke atas, sementara ujung-ujungnya dia bisa ngomong juga sama Bani Israel. Ngapain? Ada aja ini Mehmet ini. Jadi itulah yang disebut dengan apa ya? Apa yang disebut dengan tidak perlu para nabi itu ketika diangkat atau mendapatkan firman Tuhan itu butuh saksi. Makanya saya tanya, ketika Paulus saja yang mengaku bertemu Tuhan bahkan diikuti oleh pengikutnya, tidak ada di literatur manapun tertulis nama pengikutnya itu siapa secara eksplisit. Salah satu orang aja yang mengaku kami melihat cahaya tapi mendengar suara. Kami tak lihat cahaya tapi dengar suara. Oh tidak, kami tak dengar suara tapi melihat cahaya. Tidak ada satu. Siapa? Coba tunjukkan satu orang yang menyaksikan Paulus bertemu dengan Yesus. Atau siapa yang dibawa Musa bertemu Tuhan lalu ikut-ikut mendengar pembicaraan itu. Siapa namanya? Tunjukkan namanya, gitu baru clear. Nah, kalau bicara tentang Nabi Muhammad, bagaimana supaya dipercaya kami bahwa itu adalah Al-Quran dari Tuhan? Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, kata Allah. Kalau kau ragu pada Muhammad ini, apa yang dia bawa dia, kau buat sudah apa yang dibawa sama dia, kau tiru. Bisa ditiru kalau itu produk manusia, Mehmet. 1400 tahun bahkan huruf alif lam mim yang huruf muqatta'at saja tidak ada satupun orang yang mampu meniru sehingga kami umat Islam, wah ini kayaknya firman Tuhan nih. Bukan, kata Bang Won, ini bukan firman Tuhan. Iya, kata Bang ini, kata Bang Kapa ini, berkecamuk kami bahwa ini adalah hasil tiruan. Seperti apokrif kalian, di mana banyak sekali ayat kitab-kitab yang disembunyikan, yang disebut dengan apokrif. Apa itu apokrif? Kitab yang disembunyikan. Artinya bisa ditiru. Lukas sudah bilang begitu. Banyak yang telah menyaksikan dan mencoba membukukan, tapi aku bukukan juga untukmu Theophilus. Artinya banyak yang bisa menulis, merangkai, membuat kata-kata ini, dan itu dipilih, dipastikan ini firman Tuhan atau bukan. Ini yang berbahaya pada akhirnya. Berbahaya ini. Nah, kalau di dalam Islam jelas, bahkan Yesus sendiri mengatakan, aku bawakan dalil satu buat kamu ya, Met, tentang Rasul itu tidak perlu saksi. Itu bukan Nabi Muhammad, bahkan yang ajarkan pun Yesus. Ketika orang Farisi bertanya, kau berbicara dari dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar. Apa jawab Yesus? Aku bersaksi untuk diriku sendiri, karena kesaksianku benar, karena dia mengutus aku. Bahwa tertulis dalam kitab Torahmu, kesaksian dua orang itu benar. Yesus bermaksud di sini yang menjadi saksi adalah dia sendiri dan juga Bapa. Kok malah membantah Yesus? Nih, aku tunjukkan datanya ini. Nah, nih, kalau masalah saksi tentang kerasulan, sama Mehmet ini kayak orang Farisi di zaman Yesus, tanya-tanya tentang saksi. Nah, itu ya. Jadi, nih, aku bacakan nih. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Yohanes pasal 8, 13-14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi
Yesus saja bilang dia bersaksi dari dirinya sendiri kok. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Masuk lagi di dalam Yohanes pasal 8:16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu, dalam Yohanes pasal 8 nomor 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah. Itu kata Al-Quran tentang Nabi Muhammad dalam surah Al-Ankabut ayat ke-52. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Berdasarkan literasi Islam, kami tidak butuh saksi tentang kerasulan. Tapi pembuktiannya adalah, mari kita lihat. Apakah Nabi Muhammad pendusta? Udah. Lanjut, makasih. Tadi dia sebentar udah berhenti. Tadi Uni Rifa tadi membacakan dalil ya. Oke, Alpi bisa open cam nggak itu waktu emernya? Ya kalau bisa open cam lah. Theodor. Biasa nggak Pak? Assalamualaikum. Le. Lanjut aja kayak biasa. Bangun kau le Theodor. Open cam. Nggak bisa dia HP-nya Bang apa si Alpi yang bisa. Alpi bisa Alpi. Lanjut aja kayak tadi dulu, Alfi masih di luar. Oh gitu, ya udah, silakan Kapak. Waktunya di. Oke, lanjut 4,5 menit buat Bang Mehmet. Lanjut 4,5 menit. Silakan. Oke, teman-teman Kristen yang di bawah ya. Teman-teman Kristen ya, kita akan hancurkan Rifa malam ini, tetapi kirim koin ya, jangan kita hancurkan dia ya. Kalian pasang baik-baik ini ya, serang dia ya. Ini kalian pasang baik-baik kuping kalian ya, yang Kristen ya. Kalian lihat saya serang dia nih, lihat. Jadi begini Rifa ya, kamu berbicara tentang saksi 2 orang saja sudah cukup. Tetapi saksi kamu itu bukan konkret. Saksi kami itu 2 orang saja sudah cukup, itu adalah Yohanes dan Petrus, itu adalah saksi konkret. Kamu berbicara tentang saksi 2 orang saja bahwasan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya saja sudah cukup, itu bukan konkret, itu adalah goib. Sesuatu yang goib itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi, tetapi konkret itu baru benar. Saksi konkret di dalam Al-Quran itu tidak ada, Uni Rifa. Kamu mau putar kemana-mana pun kamu tidak akan bisa jawab, saya kasih tahu kamu. Saksi konkret itu adalah Petrus dan Yohanes. Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Saksi konkret, saksi nyata itu kalau masuk di dalam dunia persidangan, di dalam dunia pengadilan, itu adalah sah. Tetapi kalau kamu suruh setan yang datang memberi kesaksian di dalam dunia pengadilan, aduh mamae, saya katakan, saya sedikit agak logat timur ya, mamae maaf, tidak diterima, ditolak. Yesus mengatakan bahwasan aku tidak seorang diri, dia dengan Bapaknya. Bapaknya inilah memberi kesaksian kepada Yohanes dan Petrus untuk meyakinkan mereka bahwasan Yesus ini berbicara tidak bohong sama seperti Musa. Ini adalah saksi konkret yang tidak akan bisa kamu tumbangkan. Saya katakan kepada kamu. Kamu menuntut lagi di zaman Musa, lalu di zaman Yesus kamu mengatakan, Yohanes 5 ayat 37 itu, jangankan rupa Tuhan, suaranya pun tidak kamu dengar. Iya, di 38-nya, jikalau kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kalau kamu tidak yakin bahwasan Yesus adalah utusan Allah, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Jangankan lihat Tuhan, suaranya pun tidak akan kamu dengar. Tetapi kalau kamu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, kamu akan bisa melihat Tuhan dan akan bisa mendengar suara Tuhan. Seperti di zaman Musa. Kamu menuntut di zaman Musa begini. Kalau begitu untuk apa Tuhan harus berbicara kepada Musa bahwasan turunan sampaikan kepada bangsa itu? Kamu tidak dengar apa yang saya sampaikan tadi, Tuhan berbicara kepada Musa? Supaya mereka senantiasa kepada engkau untuk selama-lamanya ketika engkau berbicara. Kata ketika di situ, Rifa. Ketika itu artinya, kapan saja kamu berbicara kepada mereka, mereka akan percaya. Bukan akan tadi
bisa bereksistensi. Supaya apa? Supaya meyakinkan manusia yang punya akal ini bahwasan dia itu benar-benar ada dan nabi-nabi itu berbicara tidak bohong. Dan ketika dia bereksistensi itu harus ada saksinya. Nah, sekarang saya tuntut kepada kamu ya. Muhammad masuk ke dalam gua sendiri, keluar katanya dia bertemu dengan Jibril. Jibril menitipkan firman Tuhan kepada dia. Lalu dia keluar, dia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, aku tadi di dalam gua bertemu dengan Jibril, kata Jibril Tuhan menyampaikan wahyu. Loh, ini sahabat-sahabatnya Rasulullah ini punya akal atau tidak? Mau percaya begitu saja? Kalau di dalam Alkitab Tuhan kami cara meyakinkan dengan memanggil Petrus dan Yohanes. Di zaman Musa, cara Tuhan kami berbicara secara langsung kepada Musa, bangsa Israel mendengarkannya. Untuk meyakinkan mereka. Nah sekarang bagaimana cara Tuhanmu itu meyakinkan sahabat-sahabat Muhammad, bahwasan Muhammad ini berbicara tidak bohong ketika dia keluar dari dalam gua Hira. Ini yang saya tuntut kepada kamu, harus kamu jawab, Rifa. Masa kamu yang punya akal ini mau begitu saja ketika percaya kepada seorang masuk ke dalam gua, keluar dia mengatakan, oh saya tadi bertemu dengan Jibril, dia menyampaikan firman Tuhan kepada saya. Memangnya kita nggak punya akal ya? Kalau Anda punya akal, Anda akan menuntut. Makanya saya tuntut kepada Anda, bagaimana cara Tuhan Anda meyakinkan kepada sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan harus dijawab. Bagaimana cara Tuhan Anda itu meyakinkan kepada sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan Muhammad itu berbicara tidak bohong? Kalau Alkitab sudah selesai, kamu tidak akan bisa untuk mengungkit. Tamat riwayat hari ini, Rifa. Silakan. Saya tidak mau menjawab yang kedua kali ya, saya sudah jawab tadi. Bahkan Al-Quran sendiri menantang, kalau memang kalian tidak percaya dengan Muhammad, maka tirulah. Yang namanya produk Tuhan tidak bisa ditiru, tapi kalau produk manusia bisa ditiru. Tapi Mehmet BDW dia mempelintir kitab sucinya, saya nggak nyangka ya, ternyata Mehmet pemelintir juga ya. Mehmet tentang surat Yohanes 8:16 tadi, itu bukan bicara tentang murid-murid Yesus 2 orang, bukan konkret. Apaan yang konkret? Kamu baca di situ. Yohanes pasal 8 nomor 16-nya, di sini dikatakan, dan jikalau aku menghakimi. Ingat ya, di Yohanes 8:13-nya ada dikatakan begini. Orang Farisi itu bertanya sama Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Bahkan di situ ditegaskan bahwa dia bersaksi tentang dirinya sendiri, tidak ada bawa kawan dia di situ. Kok berani-beraninya kamu bilang dia ada Petrus sama Yohanes segala macam jadi saksinya? Orang dia sendiri mengatakan, dia sendiri dikatakan, kau bersaksi dirimu sendiri sama kayak kau tuduh Nabi Muhammad sekarang. Sama persis kau kayak orang Farisi. Itu kata orang Farisi, kau bersaksi atas dirimu sendiri loh katanya. Dan kesaksianmu itu tidak benar kata orang Farisi. Dijawab sama Yesus. Biarpun, dibetulkan oleh Yesus bahwa dia bersaksi atas dirinya sendiri tuh. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Baca Yohanes pasal 8, 13, 14, 15, 16, 17 itu. Jangan potong-potong ayat. Baca tuntas. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Lalu dilanjut di dalam Yohanes pasal 8, 16-nya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Dan sebab aku tidak seorang diri. Nah, dibilang tuh, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Lalu konteks ayat selanjutnya tentang 2 orang di dalam kitab Torah itu bukan bicara tentang murid-murid Yesus, tapi bicara tentang Yesus dan Bapaknya. Janganlah pelintir kitab suci Met. Karena setelah itu ada ayat selanjutnya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu adalah sah. Ini Yesus dan Bapaknya. Loh, kok kau tuntut Nabi Muhammad harus ada saksinya? Kayak, ini lucu logika ya. Kalau seandainya Tuhanmu itu mau Petrus menjadi saksi, Tuhanmu itu apa nggak tahu kalau si Petrus suka mengingkari Yesus? Bahkan 3 kali dia mengingkari Yesus sebelum ayam berkokok. Kok orang seperti itu dijadikan saksi pendusta seperti itu? Dia bilang akan menyerahkan nyawanya buat Yesus. Tiba-tiba ketika ditanya orang Yunani, dia menolak. Orang seperti itu mau jadi saksi, mending nggak usah ada saksi kalau penipu pada akhirnya jadi saksi. Bahkan dikatakan dia adalah iblis. Nabi Muhammad itu coba carikan satu literasi saja yang menunjukkan bahwa dia pernah berdusta, Met. Jadi ini ada 2 orang ya ngaku-ngaku nih. Aku ketemu sama Nyi Roro Kidul, yang satu pendusta, yang satu tidak pernah berdusta. Aku nggak pikir-pikir panjang, ku ambil orang yang tidak pernah berdusta, aku pertimbangkan orang yang tidak pernah berdusta, baru ku buktikan nanti kemudian. Itu yang terjadi di Al-Quran. Bahkan Al-Quran nyatakan kalau memang ini bukan dari Tuhan maka pasti banyak kontradiksi. Itu dalam surah An-Nisa itu dikatakan. Buktikan kalau memang Al-Quran ada kontradiksinya.
Baru kalian bisa patahkan bahwa itu bukan dari Tuhan. Lalu tentang Nabi Muhammad SAW, banyak mukjizat ketika beliau bersama dengan sahabatnya sehingga keyakinan sahabat semakin meningkat. Buktinya, kalau masalah orang kebodohan kita bilang ya, kebodohan ya. Justru Yesus yang banyak ditolak, Nabi Muhammad banyak yang menerimanya. Banyak yang menerimanya, makin berkembang ajarannya, justru semakin berkembang, bahkan ditaklukkan pada akhirnya Makkah itu, ketika Fatu Makkah. Nah bayangkan dengan Yesus. Kalau memang Yesus itu udah banyak yang saksi, kok nggak ada yang percaya itu cuma sebiji, 12 biji orang pun, 2 orang malah berkhianat itu. Itu 12 orang itu dia pula yang pilih lagi tuh. 12 kalian ini aku yang pilih katanya. Lah, mending nggak usah ada saksi kalau saksinya adalah pengkhianat. Ngapain ada saksi kalau saksinya pengkhianat? Buat apa? Petrus jadi saksi. Petrus saja menolak Yesus sampai berkokok. Buat apa jadi saksi begitu? Nah belum lagi, mana tunjukkan samaku orang yang melihat Musa bercakap-cakap dengan Tuhan terkait tentang Tuhan pernah bercerita sama Musa bahwa dia pernah melayang-layang di atas air. Karena ingat ya, narasi kitab Kejadian itu tuh telak banget loh menyatakan pada mulanya Tuhan menciptakan, itu detail gitu. Dari mana 10 itu detik terakhir. caranya itu kok Musa bisa tahu? Dari mana bukti kau bisa buktikan bahwa benar-benar Musa dengar? Katanya Tuhan bisa bicara dengan Bani Israel, ngapain dia harus perantaraan Musa gitu loh? Ngomong aja sudah. Ngapain coba? Pakai akal juga. Katanya kau berakal. Begitu caranya diskusi. Lanjut. Udah aku bilang ya, udah aku jawab tadi ya, cara membuktikan itu adalah benar. Dan satu lagi. Ataupun berbicara dengan Tuhan. Maka saya sudah katakan kepada kamu, kami sebagai orang Kristen itu harus punya akal, mengimani sebuah kitab suci itu harus konkret dan bereksistensi. Nah itulah kenapa orang Kristen itu punya akal, karena hanya mau mengimani kitab suci itu yang konkret. Jadi kalau hanya sekedar mengimani saja itu bukan tipenya orang Kristen. Orang-orang yang terpintar di dunia ini yang berdomisili di Eropa dan Amerika itu adalah orang-orang yang berintelektual tinggi. Mereka itu penganut Kristen. Kalau mereka itu menemukan ayat-ayat konfirmasi di dalam Alkitab bahwa nabi-nabi itu ketika mereka berbicara dengan Tuhan tidak ada saksi, mereka itu punya akal, mereka akan meninggalkan kitab suci tersebut. Tetapi kenyataannya, bahwasan Kristen terbanyak di dunia dan berdomisili terbanyak itu adalah Eropa dan Amerika. Kamu suruh saya mengimani kitabmu. Pasti saya tidak mau. Bagaimana mungkin saya mau kepada seorang nabi dalam keraguan-raguan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman kepadanya? Nabi Musa saja ragu-ragu tentang Al-Quran, tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada dia, lalu kamu memaksa saya atau menginginkan saya untuk mengimani kitabmu. Saya ingin bertanya kepada kamu, Rifa, Nabi Musa saja dalam keraguan-raguan, apakah kamu tidak ragu? Tetapi bagi kami tidak ragu. Kami mempunyai saksi yang nyata, yang tak akan bisa kamu tandingi. Saya mengungkit lagi sebuah ayat yang saya paparkan kepada kamu tadi ya, bahwasan kami itu adalah saksi yang konkret. Saya mengutip salah satu ayat yang ada di dalam kitab Matius 17 ayat 5 ya. Ini adalah kesaksian konkret ya. Ketika Petrus masih berbicara, sebuah awan yang terang menaungi mereka. Dan lihat, ada suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia, Rifa. Rifa, kau dengarkan dia, Rifa. Karena dia yang memberi kesaksian kepada orang-orang yang dalam keraguan itu adalah Tuhan sendiri. Bukan seperti nabimu, Rifa, yang masuk ke dalam gua yang mengklaim berbicara dengan Jibril, tetapi pada kenyataannya satu orang pun tidak menjadi saksi. Jadi jangan pernah engkau mempromosikan kitabmu kepada saya. Saya sebagai orang yang punya akal tidak akan mungkin mau mengimani kitab yang seperti yang kamu imani. Maaf teman-teman muslim ya, saya tidak pernah menyudutkan kalian, tetapi ini adalah ranah dialog, jadi saya harus mengcounter-attack si Rifa ini supaya kalian tahu bahwasan saya ini adalah pendebat yang handal ya. Jadi jangan menganggap saya bahwasan saya menyudutkan kalian. Maaf ya, saya hanya menyerang Rifa. Saya tidak ada niat untuk menyerang teman-teman muslim ya. Masih ada 1 menit lagi. 2 menit lagi. 1 menit. 1 menit. Bang Kapak sebentar, Bang Kapak gak boleh kelamaan juga, paling lama 4 menit lah.
langsung dimatiin. Ya ini 1 menit lagi, lanjut Lan. Ini saya jeda ini ya demi si Mehmet ya. Lanjut 1 menit lagi. Oke, jadi teman-teman muslim sebelumnya saya minta maaf. Di sini hanya saya adalah Rifa, bukan kalian, bukan Al-Quran, bukan Islam, tetapi Rifa musuh saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Rifa, ketika kamu memaksa saya bahwasan kitab kami ini tidak perlu, kami harus membutuhkan saksi ketika Nabi berbicara dengan Tuhan ataupun kepada malaikat. Itulah imanmu yang kamu katakan imani saja. Seperti itu, kami hanya membutuhkan saksi-saksi supaya kami yang punya akal ini meyakini bahwasan Tuhan itu benar-benar berbicara dengan nabi-nabinya, bahwasan ayat-ayat yang terkonfirmasi di dalam kitab tersebut itu adalah sebuah kebenaran dan itu adalah real konkret. Jadi waktu yang tersisa ini saya kasih buat Rifa. Iya. Silakan Rifa. Jadi udah kemana-mana ya, Mehmet udah lari tunggang langgang pembahasannya. Kita ngebahas tentang Arum jangan berisik. Nah, kita membahas tentang bagaimanakah orang berakal menerima kitab suci ini adalah kitab suci dari Tuhan. Nah, saya sudah sampaikan tadi sama Mehmet. Secara dalil, bahkan ini saya bawa dalil ya, dalam surah Al-Ankabut memang Allah sudah katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Ingat ya, kalau memang Tuhan itu memberikan banyak orang untuk mendengarkan firman-Nya, ngapain dia pilih orang? Sudahlah, cukup dari langit dia ngomong, kasih pengumuman, Mehmet. Nggak perlu lagi pilih-pilih orang gitu loh. Kalau memang Tuhan itu mau kasih pengumuman, dan itu bukan wahyu, itu pengumuman. Lebih adil kayak gitu secara logika. Kalau memang Tuhanmu ingin suaranya didengar banyak orang, bahkan saya sudah bawa itu data-data di mana dan bahkan si Mehmet juga mempelintir tadi ayat kitab sucinya ya. Saya heran ini, janganlah, nggak usah dipelintir kitab suci sendiri, bacalah tekstualnya seperti itu begitu. Yang 2 orang yang dimaksud Yesus di dalam kitab Torah itu adalah dia dan bapaknya. Itu ya saya nggak mau mengulangi berkali-kali, capek juga lah diskusi gitu-gitu terus ya. Nah kemudian satu lagi, kalau kita bicara tentang Al-Quran, cara membuktikan bahwa Al-Quran ini dari Tuhan yang benar adalah kita lihat siapa penyampai firman. Nah kalau Yesus menyampai firman, Yesus tidak boleh berdusta. Kalau dia berdusta, maka probabilitas dia berdusta selanjutnya pasti bisa terjadi. Orang yang pernah sekali berdusta, maka kecenderungan berdusta itu pasti bisa ada itu. Maka Yesus harus dibuktikan dia tidak pernah berdusta. Tapi aku bisa membuktikan bahwa, mohon maaf ya, ini bukan tuduhan ya, tapi ini adalah pembuktian. Yesus pernah berbohong. Nah, ini bukan tuduhan ya, ini berdasarkan ayat kitab kalian. Saya akan buktikan argumen saya. Contohnya begini. Yesus bicara dalam kitab kalian, ada tertulis dalam kitab Taurat. Nah, gitu kan, bahwa begini. Ternyata itu tidak ada di dalam kitab Taurat, tapi melainkan kitab Mazmur. Mohon maaf, Met. Ada 2 konsekuensi di sini. Apa penulis yang salah mendengar kata Yesus? Nah, karena aku nggak percaya Yesus berdusta. Aku nggak percaya Yesus berbohong. Karena gini, kalau ada orang yang berkata, ada tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga, tapi ternyata itu tidak ada tertulis sama sekali dalam kitab Torah, maka itu kalau bukan dia berbohong, kalau tidak ayatnya hilang, kalau tidak si penulis yang salah dengar. Nah, silakan kau jelaskan aja nanti ayatnya kau kasih nanti nyusul. Nah, kemudian Paulus ini adalah penjahat awalnya, bahkan dia adalah orang yang kata Yesus, hati-hati dengan ragi Farisi, hati-hati dengan orang munafik, serigala berbulu domba, dan hati-hati dengan orang-orang ahli Taurat. Tapi justru kalian percaya dengan orang seperti Paulus, bahkan kalian tidak bisa sebutkan satu nama saksi yang bertemu, yang menjadi saksi ketika dia bertemu dengan Yesus. Padahal dia mengakui, banyak yang menyertai aku katanya. Tapi satu nama pun kalian tidak bisa tunjukkan. Nah, kalau tentang malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kembali lagi, nggak perlu saksi, karena itu bukan pengumuman konteksnya, tapi adalah wahyu kepada orang pilihan. Ya kalau yang dipilih Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad sendirilah dengar. Kalau memang Tuhan mau semua orang dengar, ngapain pilih-pilih orang? Sudah semua aja. Yang seperti yang ku bilang berkali-kali. Kasih pengumuman aja sudah. Simple, sesimpel itu. Lalu apa lagi yang mau ku bahas ya? Nah, kembali. Al-Quran lah kitab satu-satunya yang berani menyatakan sikap untuk rela diuji dan dibuktikan kebenarannya. Kalau memang ini bukan dari Tuhanmu. Dan by the way, kau bilang tadi Nabi Muhammad ragu. Di mana Nabi Muhammad ragu? Mana Nabi Muhammad pernah ragu bahwa itu adalah dari Tuhan gitu? Hanya saja itu adalah reaksi sebagai manusia biasa yang bertemu dengan sesuatu yang tidak pernah ditemui. Wajar, nggak mungkin dia ketawa-ketawa. Wajar dia kaget, takut, kemudian pulang diselimuti sama istrinya. Di mana kalau dia ragu? Jangan begitu, jangan memfitnah. Bahkan dia tidak pernah ragu gitu. Bahkan kalau dia ragu, nggak mungkin dia menyebarkan Islam sedemikian rupa, mempertaruhkan nyawa ya. Jadi jangan bertakia gitu.
Nah, apalagi ya. Nah, kita langsung transmisi Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran disampaikan bertahap selama 23 tahun kepada baginda Rasul, lalu dihafalkan dan itu dijaga oleh Tuhan, itu bentuk bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat kitab sucinya Mehmet, tadi saya tidak bisa menemukan bagaimana cara proses turunnya perkataan Tuhan itu kepada Musa. Siapa yang melihat gitu? Kapan itu Tuhan bisa ngobrol sama Musa, dalam bentuk apa? Musa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan bentuknya seperti apa? Bentuk api. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan itu seperti api maksudnya. Jelaskan dong ke saya, gimana di dalam kitabmu loh ya. 10 detik terakhir. Perpindahan perkataan Tuhan itu kepada Musa lalu dicatat oleh Musa itu bagaimana? Itu yang kuminta transmisinya itu. Perpindahan antara perkataan Tuhan kepada, karena gini, kalau kau memang orang berakal, coba buktikan konkret siapa saksi yang melihat Lukas menganalisa, mencari tahu tentang kitab yang dia buat, siapa saksinya? Tunjukkan sama aku satu orang saja. Oke, lanjut Mehmet. Sebentar, hostnya ngomong 5 detik. Tolong yang di bawah bantu tap layar 100k gitu ya, biar roomnya kuat ya. Terima kasih. Lanjut mediator. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar Bang Mehmet, Rifa ini untuk teman-teman di bawah yang nonton ya di sini ya, tolong di tap layarnya biar ini akun ini biar kuat, biar nggak ada ya macam-macam lah nanti rungkat lah gitu ya. Tap ya guys ya. Nah, ini rame banget yang tap. Thank you. Lanjutkan Bang Mehmet, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, baik. Rifa mengatakan bahwasan apa yang saya narasikan tadi berkaitan tentang Muhammad dalam keraguan itu tidak benar. Jadi mungkin beliau harus menuntut saya, harus mengeluarkan dalil mungkin yang dia inginkan ini. Mungkin yang dia butuhkan ini, mungkin saya harus mengutip di dalam surat Yunus. Ini tolong kamu dengar baik-baik Rifa, bahwasan membos debater ini tidak akan pernah memframing berkaitan tentang ayat, karena saya takut teman-teman muslim akan mengkontra-attack kepada saya. Jadi saya berbicara ataupun menarasikan sebuah lisan saya ini, itu benar-benar terkonfirmasi di dalam kitab Anda. Saya bacakan Rifa ya, pasang kupingmu. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu danmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Tuanmu ini tahu bahwasan Muhammad dalam keraguan, maka dia menyampaikan kepada Muhammad bahwasan jikalau kamu dalam keraguan-raguan itu, tanyakan kepada orang-orang yang sebelummu. Tidak mungkin Tuhanmu ini menuduh tanpa bukti. Tuhanmu ini kan maha kuasa, yang kamu klaim sebagai maha kuasa, maha mengetahui, berarti dia sudah tahu isi hatinya Muhammad. Sehingga dia mengatakan, jikalau kamu dalam keraguan, maka tanyalah kepada orang-orang sebelummu. Jangan menyalahkan saya, salahkan kitabmu. Bukan saya hanya membacakan. Muhammad saja dalam keraguan, bagaimana dengan sahabat-sahabatnya yang tunggu di luar gua ini? Mereka tidak ragu. Kalau saya dalam posisi sebagai sahabat-sahabat Muhammad, saya akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, engkau saja dalam keraguan-raguan, apalagi saya Nabi. Apalagi engkau masuk ke dalam gua Nabi, sendiri Nabi, kami tidak ada yang masuk menjadi saksi, dan Jibril berbicara dengan engkau itu kami tidak mendengar. Seandainya saya sedang berada pada waktu itu, saya akan berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi, saya dalam keraguan-raguan tentang apa yang kamu sampaikan kepada kami, Nabi. Kalau saya punya akal. Tetapi Rifa, karena kamu orang yang, Rifa, karena kamu orang yang disebut dengan imani saja, maka sampai sekarang kamu hanya mengimani saja, tanpa menuntut pembuktian-pembuktian secara realitas ataupun konkret. Nah, inilah tipe-tipe orang yang disebut mengimani saja. Tetapi bagi kami tidak, kami harus membutuhkan saksi yang secara konkret dan realitas. Itu yang kami butuhkan, Rifa.
Dan ayat-ayat berkaitan tentang saksi-saksi tadi sudah saya bacakan secara lengkap kepada kamu. Tidak ada yang kurang. Kalau kamu bertanya tentang Lukas, berkaitan tentang Yesus sudah terangkat ke surga, lalu Yesus datang dalam kemuliaannya, berbicara dengan Lukas, siapa yang menjadi saksi. Saya katakan di situ tidak ada saksi. Tetapi Tuhan sudah menegaskan kepada Yohanes dan Petrus bahwasan, dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Berarti ketika Lukas mengklaim bahwasan dia berbicara dengan Yesus ataupun Yohanes ataupun Petrus mengklaim bahwasan mereka itu berbicara dengan Yesus dalam kemuliaan, berarti itu benar. 10 detik terakhir. Kami sudah punya saksi yang lengkap. Jadi saya katakan kepada kamu, Rifa, bahwasan jangan pernah menuntut berkaitan tentang saksi, tetapi untuk sementara ini belum saya kembangkan yang lain. Nanti sebentar lagi saya akan kembangkan yang lain, saya akan membuat kamu untuk puyang malam hari ini ya. Karena penonton ini banyak, ini memang 800 orang lebih ini. Laptop saya ini, saya akan buka data-data, saya akan buat kamu puyang dulu nih ya. Silakan. Waktu yang sisa saya kasih kepada Rifa. Aduh, Memet. Nih, aku menjawab surat Yunus ya. Aku analogikan gini aja. Kalau Memet adalah seorang perempuan, maka Memet, itu apakah kau perempuan? Itu menyatakan bahwa kau perempuan. Nggak bisa kayak gitu. Di situ Allah memberitahukan, karena hikmahnya Al-Quran adalah, Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi juga untuk seluruh manusia yang mengaku sebagai muslim. Sekarang ini yang kami lakukan, seandainya ada kami yang ragu terhadap Al-Quran, kami selidiki dalam kitab kalian. Makanya banyak orang yang ketika baca kitab kalian itu akhirnya sadar bahwa Al-Quran itu betul adanya. Tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah ragu. Bahkan menurut hadis, nih, dengar ya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya radhiyallahu anhu berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Bahkan keraguan itu pun tidak boleh. Tinggalkan. Apakah Rasulullah meninggalkan Islam? Meninggalkan Al-Quran? Itu bukti bahwa beliau tidak pernah ragu dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Beliau mengajarkan untuk meninggalkan apa yang meragukan. Ingat ya media, ini adalah hadis dari perkataan Nabi Muhammad, pengajaran Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan tidak ada dalil di bawah itu dalam surat Yunus itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad ragu. Bahkan dilarang Nabi Muhammad untuk ragu. Tidak ada keraguan dari Nabi Muhammad SAW. Itu cuman, kalau seandainya Allah bilang, kalau kau ragu, maka kau tanya, mana, pernah kan Nabi Muhammad mengutak-ngatik kitab Torah? Bahkan ketika Sayyidina Umar datang membawa kitab orang-orang Yahudi, apa kata Rasulullah? Buat apa baca itu? Kalau seandainya Musa ada di zamanku, dia akan menjadi pengikutku. Itu buktinya Rasulullah tidak pernah meragukan apa firman Allah. Kalau memang Rasulullah ragu, dia yang pertama sekali meninggalkan, karena dia mengajarkan tinggalkan yang meragukan. Itu bukti bahwa Rasulullah tidak pernah ragu ya. Dan selanjutnya, ini aku kan bacakan dalil dalam kitab suci Memet ya, tentang Tuhan ya. Ini aku minta, siapa yang lihat Tuhan bertemu dengan Musa, saksinya siapa? Karena dalam Ulangan pasal 4, 15-16, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb, di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Kalian Tuhan kalian laki-laki? Padahal di sini jelas di Ulangan pasal 4 nomor 15, nomor 16, rupa Tuhan tidak terlihat. Berani-beraninya Meme bilang Tuhannya eksis, muncul. Padahal jelas di situ ditulis supaya kalian tidak bikin patung laki-laki atau perempuan. Tapi faktanya apakah mayoritas Kristen membuat patung laki-laki dan perempuan? Jawab sendiri Meme. Ya. Jawab sendiri. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita membahas tentang saksi, dari tadi Mehmet pun tidak bisa menjawab. Siapa nama orang yang menyertai Paulus ketika bertemu Yesus? Siapa yang menemani Musa bertemu di Horeb? Siapa? Kita belum selesai pembicaraan tentang saksi tadi. Nah, bahkan aku menjawab bagaimana kamu bilang, entah ke apa kamu bawa tentang keraguan-keraguan itu. Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang bahkan musuhnya percaya kepada dia. Dia bergelar Al-Amin, terpercaya.
Kalau ada dua orang memberikan kabar berita, Mehmet, aku orang yang berakal akan pilih orang yang tidak pernah berbohong. Kalau orang pernah berbohong sekali aja, aku agak sulit percaya. Nah, kembali lagi. Apakah Yesus itu berbohong? Pertanyaannya. Jawab, Mehmet, apakah Yesus sebenarnya tahu hari kiamat? Kalau dia tahu hari kiamat, artinya dia berbohong. Pura-pura nggak tahu hari kiamat. Nah, dalam ilim Nah, itu ketika dia bicara di Bukit Zaitun kalau tidak salah tuh. Buktinya siapa yang hidup kekal sampai dia datang ini? Bentar ya, aku tunjukkan. Tolong matikan waktu dulu, aku mau ambil data dulu. Oke. Oke, kita jeda ya. Oke, kita iklan sebentar ya untuk teman-teman di bawah. Tolong ya bantu tap-tap layar ya guys ya supaya ini akun kita kuat ya. Terima kasih teman-teman. Ya, soalnya aku jujur dulu hafal aku ayat-ayat ini, tapi karena udah lama nggak debat gini-gini, lupa aku. Kurasa tahunya kalian itu dari itu semua. Ketika Yesus berbicara di Bukit Zaitun, dia bicara bahwa akan ada orang yang hidup panjang umur. Mana itu ya? Bentar. Nah, jadi kalau kita, sorry ya, dalam kategori mengambil hadis saja, jangankan Al-Quran, dalam mengambil hadis saja, umat Islam itu harus melihat-lihat siapa penyampai hadis. Tidak boleh orang yang pernah berdusta itu langsung dipercaya begitu saja. Begitu caranya kalau berakal, Mehmet bilang kan makhluk berakal gitu. Nah, sementara tidak ada satupun orang yang bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu pernah berbohong, pernah berdusta. Nah, sementara kalau kita lihat Paulus, kita tahu siapa Paulus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, serigala berbulu domba itu ciri-cirinya adalah tidak mungkin orang yang pohonnya buruk menghasilkan buah baik atau pohon baik menghasilkan buah buruk. Nah, itu ciri-cirinya serigala berbulu domba itu. Kita kembali ke bagaimana cara membuktikan bahwa orang ini jujur atau tidak. Yesus ajarkan begitu kepada kalian. Tapi tentang Yesus sendiri, kalau menurut literatur kalian, banyak hal-hal yang diceritakan Yesus itu tidak betul. Contoh kayak ada tertulis bahwa Mesias harus mati lalu bangkit dari ketiga. Itu tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Nah, maka konsekuensinya yaitu Yesus berbohong atau ayatnya hilang atau ada yang merubah-rubah ayatnya. Atau kemudian Yesus berkata, kalau teman-teman Muslim pernah dengar ayatnya ya, atau Kristen pernah dengar ayatnya, Yesus pernah bicara di Bukit Zaitun, ada orang yang akan panjang umurnya gitu. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu tuh siapa yang panjang umurnya itu. Itu bahkan sekelas Yesus yang kalian pertuhankan pun kalau ikut kaidah kami, umat Islam, saking kami teliti dan berakalnya menerima informasi, tidak begitu-begitu saja kami terima, Yesus pun tidak masuk dalam orang yang bisa memberi informasi yang tepat gitu loh. Karena ada hal-hal yang, nanti ku carikan datanya, ada hal-hal yang disampaikan Yesus tidak terbukti gitu loh. Nah, kemudian apalagi ya? Begitu juga dengan kitab suci kalian. Bagaimana kitab suci kalian itu transmisinya itu, aku minta Mehmet, proses perjalanan panjang kitab sucimu itu gimana? Karena bahkan Tuhanmu sendiri bilang, Tuhannya Bani Israel sendiri bilang, kamu tidak melihat rupa Tuhan. Jadi siapa yang menyaksikan Musa berbicara-cara dengan Tuhan lalu sampai dikasih loh batu itu? Kalau kalian menuntut saksi ya, kita bicara tentang saksi. Jadi parameter kalian sendiri kalian tidak bisa penuhi. Kalau Islam saya sudah bawakan dalilnya bahwa memang kerasulan itu tidak perlu saksi. Kalau memang butuh saksi ya akan ada saksi dari saksi dari saksi dari saksi dan banyak udah pengumuman aja sekalian. Nah itu. Oh ya, Mehmet silakan lanjut. Aku mau cari data-data tentang pembuktian bahwa perkataan Yesus pun ada yang sorry ya tidak bisa dipercaya gitu. Nanti ini mohon maaf ya, ini tidak sedang menista Yesus tapi ini adalah faktual yang terjadi di kitab suci kalian. Dan setelah putaran terakhir ini aku tunjukkan data terakhir nanti setelah Mehmet kita closing statement karena hari sudah jam 10 saya juga harus tidur. Tolong ya Mehmet sambil kamu ngomong saya kasih data tentang Yesus, perkataan Yesus tidak bisa dipercaya ya. Lanjut. Kak, bisa saya jawab Lukas 24:46 nih. Oke, lanjut Bang Mehmet. Coba Silakan, Lukas, Bang Mehmet. sebentar sebelum Mehmet kita kasih data ini aja dulu. Baik. Lukas. Oke, tunggu sabar Bang Mehmet biar dibuka data. Lukas, berapa Alpi? Oh ada Alfi di sini lupa udah.
Udah nanti itu saya Alfi, jawab aja, udah nanti aja. Jangan saya nanti enggak, ini. itu ayat berapa Itu nanti Alfi? Biar belakangan nggak aja. dituduh Nanti kita sebentar saya menista jawab, biar Alfi. aja. Bentar. Lukas. Saya jawab, Kak. Alfi, Lukas berapa Alfi? Lupa nih. Kebanyakan cari data deh dari tadi saya lihat. Ya harus pakai data lah, kalau nggak Waktu ini menista kebanyakan itu habis namanya. untuk cari data. Nggak apa-apa, kita tunggu. Karena Nggak kita apa-apa ngomong lah, itu mau sesuai kemana data, memangnya? tidak pakai asumsi Itu bagaimana? ataupun opini, Bang Bo. Ayat Ya. 44. Hah, Lukas berapa? 24 ayat 44. Oke, semuanya kalau mau lihat Lukas 24 ayat 44. Terima kasih Bang Immanuel. Ya. Kemarin saya coba cari ini ya, saya coba Bukan itu ayat itu. Oh, ini nih 46-nya. Nih, 46. ada tertulis demikian, Mesias harus ini nih, aku bukakan datanya ya. Nah, dia buka datanya. Saya jawab pertanyaannya. Nah, ini. Di sini tertulisnya begini. Ada tertulis demikian. Nah, apa yang tertulis yang dimaksud Yesus itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, di mana ini tertulisnya? Karena kalau ini kalau memang ini tidak ada dalam kitab sebelumnya, maka mohon maaf, artinya Yesus apa lupa bahwa dia pernah berfirman. Atau kalau seandainya ayat ini memang kalau Yesus adalah orang yang jujur dan dia tidak lupa, maka ada ayat yang hilang dalam kitab kalian. Itu konsekuensi yang akan terima. Silakan. Oke, itu tahan, gampang itu saya jawab itu. Tetapi yang ini udah waktu saya atau belum ini? Moderator, waktu saya. Lanjut Bang, lanjut. Lanjut Bang, Lanjut, saya cuma dengerin aja Bang. Jadi saya tadi Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi saya sedikit menguping paparan dari Rifa, dia mengatakan Tuhan kalian itu laki-laki. Tetapi engkau tidak kamu menyimpulkan bahwasan Tuhan saya laki-laki ya. Saya mengatakan Tuhan laki-laki, kenapa? Saya mengutip salah satu surah Al-Ani. Dia Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri? Berarti Tuhan kamu itu harus, kalau mau punya anak, harus punya istri. Di situ ada dua lawan kata, istri. Berarti Tuhanmu itu suami, berarti laki-laki. Seandainya Tuhanmu mengatakan bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak, sedangkan dia tidak punya suami, berarti Tuhanmu wanita. Di sini dia mengatakan bagaimana mungkin Tuhan itu punya anak, sedangkan dia tidak punya istri, berarti lawannya istri laki-laki. Tuhanmu laki-laki di sini. Lalu berkaitan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Yesus bahwasan sebab ada tertulis bahwasan Mesias tadi. Saya ingin mengatakan kepada kamu ya, bahwasan Yesus itu ketika dia menyampaikan sebuah narasi kepada sahabat-sahabat murid-muridnya, itu dia mencampur antara perjanjian lama dengan narasi dia sendiri. Contoh, Mesias harus menderita. Menderita itu terkonfirmasi di dalam kitab Yesaya. Ia bangkit itu adalah sebuah firman dia sendiri. Itu nubuatan dia sendiri. Campurkan dengan perjanjian lama, maka dia mengatakan ada tertulis bahwasan Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Bangkit pada hari ketiga itu adalah narasi dia sendiri, adalah nubuat dia sendiri. Tetapi dia mencampurkan dengan kitab Yesaya bahwasan berkaitan tentang penderitaan. Perkataan-perkataan Yesus yang mencampur adukan, narasi-narasi disampaikan itu dia mencampurkan, itu banyak di dalam Alkitab. Jadi kamu jangan hanya mengutip satu ayat ini saja, kamu mengatakan itu tidak benar. Yesus itu kalau mau menyampaikan itu, menyampaikan sebuah narasi itu, dia mencampurkan. Jadi saya rasa di sini tidak ada masalah. Nah sekarang penuntutan kami berkaitan tentang saksi itu, saya rasa kamu tidak akan bisa membuktikan. Kamu hanya mengatakan bahwasan Al-Quran kami itu cara membuktikan bahwasan Al-Quran itu benar dengan melihat kebenaran di dalam itu. Bahwasan sahabat-sahabatnya Nabi kami tidak pernah ragu. Iya, sahabat Nabi kamu tidak pernah ragu.
Tetapi kami ragu. Apa alasan kami ragu? Alasan itu bahwasan saksi itu tidak konkret. Itu alasannya. Kalau kamu mengatakan kamu tidak ragu, ya karena kamu imani saja. Kami tidak. Maka saya katakan kepada teman-teman Kristen yang bahwasan iman Kristen itu berlandaskan akal dan logika. Kita mengimani kitab suci kita itu harus berdasarkan konkret ya. Jadi ketika klaim itu harus dibarengi dengan perbuatan. Jadi jangan hanya sebagai klaim, tetapi klaim kosong itu tidak masuk akal. Kalau Rifa ini saya bisa saja mengkomparasikan di dalam diri saya, bisa ini. Contoh begini ya, kamu mengatakan nabimu masuk ke dalam gua Hira, keluar lalu menyampaikan itu kepada sahabat-sahabatnya, kami tidak butuh saksi. Saya juga bisa seperti itu, Rifa. Ini sebenarnya saya sudah sampaikan kepada sahabat-sahabat sebelumnya, tetapi saya ingin mengulanginya. Ya. Kalau hanya seperti itu, Rifa, saya juga bisa menjadi seorang nabi, Rifa. Untuk saat ini, saya masuk ke dalam gua ya, saya bawa pena satu, kertas satu, sampai di dalam gua, saya berimajinasi nih. Nah, setelah saya berimajinasi, lalu saya menciptakan sebuah narasi, lalu narasi yang saya ciptakan tadi, saya mendokumentasikan menjadi sebuah bukan kepada orang-orang. Bisa saya lakukan. Lalu orang-orang akan bertanya kepada saya, Pak Meme Bos, Bapak masuk ke dalam gua tadi, mencatat narasi tadi itu, siapa yang menjadi saksi? Udah imani saja, intinya saya sampaikan itu benar. Karena saya ini mempunyai gelar Al-Amin, orang yang terpercaya di dunia dan akhirat. Gelar itu didapatkan hanya karena mengutang. Hanya karena dia suruh sahabatnya pergi ngutang ke warung, lalu orang Yahudi nggak kasih diutang, sahabatnya balik. Lalu sahabatnya mengatakan kepada Nabi, Nabi orang Yahudi itu tidak percaya. Lalu Nabi Yahudi itu bahwasan saya ini mempunyai gelar Al-Amin, yaitu orang terpercaya di dunia dan akhirat. Oke. Iya. Jadi gelar Al-Amin orang terpercaya di dunia dan akhirat. Belum. Siapa? Oh belum ya, oke. Amin yang didapatkan oleh nabimu, yang kamu percaya bahwasan kamu tidak ragu ini, gelar itu hanya karena ngutang, gagal ngutang. Pergilah sampaikan kepada orang Yahudi bahwasan aku nih orang yang gelar Al-Amin. Ya oke. Udah habis belum Bang Kapak? Udah habis dari tadi udah habis. Ini udah ada tetangga sebelah ini. Kita close dulu. Bentar, saya ngomong sebentar. 6 menit tadi, Bang 6 menit tadi. Ya. Aduh kelamaan itu. Bang Kapak, ini kan ada Bang Nanda, nanti gini, nanti Uniripa 3 menit. Yang Kristen siapa lagi sih? Bang Immanuel ya? Iya. Bang Immanuel? Ya, nanti 3 menit nggak apa-apa. Uniripa 3 menit, siapa? Bang Nanda 3 menit. Terus Immanuel 3 menit boleh. Mau diambil 3 menit? Boleh. Nggak apa-apa. Berarti tag team battle ya, tag team battle ya. Udah ada yang Bang Me. moderator. Teman. Bang Me. Nanti Tadi bentar lagi di bawah Bentar, ganti Kristen yang lain. ya saya dibawa tadi 5 aja biar ada Kristen yang lain. Bentar, bentar. Itu lagi masih itu. Silakan Kapak atur. Oh, oke. Jadi kita tag team ya, dua ya. Saya tanggapi dulu bentar si Mehmet tadi. Iya. Karena ini Bang Nandar sudah masuk. Untuk selanjutnya setelah Uniripa menanggapi, kita tag team ya, dua lawan dua gitu ya. Nambahin. Penyimak dulu ya, lagi makan aku. Gue nggak apa-apa. Nanti gue sionat dengan yang lain juga nggak apa-apa. Saya juga istirahat. Baik. Udah malam ya. Jadi Bentar, soalnya baterai saya masih ada, mumpung masih ada sedikit ini. Lanjut aja dulu. saya harus anak-anak saya juga kita mau tidur juga di gini ya. Karena ini sangat tidak logik ketika teman-teman Kristen menuntut saksi mata ketika Tuhan bertemu dengan Musa. Karena dalam Keluaran pasal 33 20 pun sudah dinyatakan, bahkan Musa pun tidak bisa lihat Tuhan itu. Itu dinyatakan dalam Keluaran pasal 33 nomor 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada yang bisa memandang Tuhan dapat hidup. Lalu tiba-tiba si Mehmet bilang ketika Tuhan bertemu Musa itu ada saksinya gitu. Bahkan suara Tuhan pun kedengeran, kata Mehmet. Ini logika-logika yang tidak masuk akal. Kemudian kalau bicara tentang
Tuhan kami laki-laki karena dia menyindir kalian yang mempertuhankan Tuhan yang diperanakkan. Lalu kalian bilang dia laki-laki. Ini lucu. Padahal tidak ada secara eksplisit Allah bilang bahwa dia laki-laki. Hanya Allah itu sindiran buat kalian, Ten. Bahwa kalian menyatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Bagaimana mungkin dia punya anak sementara dia punya istri? Atau kalian mau mengatakan Maria diperistri oleh Tuhan, begitu? Karena yang namanya anak, menurut yang kita pahami, itu adalah hasil, mohon maaf, biologis antara suami dengan istri. Tiba-tiba kalian tuduh Tuhan itu punya anak. Artinya kalian menuduh Tuhan itu punya istri. Itu kalian sedang disindir oleh Tuhan kami. Bahasa lamid, bahasa Al-Quran itu mohon maaf memang beda dengan bahasa Bible. Kalau dalam bahasa Bible banyak kata-kata sundal gitu. Atau kata-kata mohon maaf ya, bodoh sekali kalian. Nah, itu ada kata-kata seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim. Kata-kata yang digunakan Allah kepada hamba-hambanya pun sangat indah. Bahkan kepada kalian umat kafir pun Allah berkata sangat indah. Sangat indah Allah berkata tentang kisah-kisah itu diceritakan dengan bahasa yang tidak, mohon maaf ya, beda dengan. Bagaimana kami tidak yakin dengan nabimu? Karena nabimu itu bertentangan dengan Tuhanmu. Contoh, Tuhanmu mengajarkan orang tidak boleh berzina, tetapi di Sahih Bukhari 6284 ini bunyinya, ini kamu dengar baik-baik Rifa ya. Ini sebenarnya terlalu banyak hadis yang saya simpan ini, tetapi udahlah. Untuk malam ini karena kamu sudah mau closing, saya biarkan nanti lain waktu ya. Saya bacakan ya. Alasan kami tidak percaya bahwasan nabimu itu berbicara antara dua kemungkinan benar atau tidak. Begini cara membuktikan, bukan seperti tadi. Ini lihat ya. Sahih Al-Bukhari 6284 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti nabimu yang ngomong ini ya, bukan kami ya. Tidaklah berzina orang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang berzina dalam keadaan beriman itu, walaupun dia berzina, itu tidak akan disebut dia berzina karena dia sedang beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jadi nabimu ini bertentangan dengan Tuhanmu. Ini yang membuat kami tidak yakin, Rifa. Paham ya? Apa yang saya paparkan tadi ya? Jadi Jawab saya ya, tidak aku baru turun. Aku jawab itu. Aku tuh closing, harusnya dia closing, tapi dia bawa premis baru. Jangan kau potong, kau bicara Aku jawab 1 jam. ini ya, saya diam. tiga hal. Ya. Kamu bicara saya diam 1 jam, tadi saya diam, giliran saya kamu potong. Jadi jangan potong dulu ya. Berapa menit Bang Kapak host itu? Sebenarnya sudah lewat. Ini udah menit ke-16. Wah, Pak tadi mau 1 jam lebih, masa kayak gitu kalian? Nah, udah lewat. Diam aja. Aku jawab aja. Aku sambil makan ini. Sorry, anakku pun mau tidur. Pertama kata Mehmet Nabi Muhammad menggauli istri. Pertama ketika Mehmet itu tuduhan. Oke, jangan dipotong. Ingat, hadis itu bukan berbahasa Indonesia. Diam, hadis itu bukan berbahasa Indonesia. Tidak ada satupun ulama Islam yang mengatakan bergaul di situ adalah skidi papa seperti yang kau tuduhkan. Tuduhan. Dari tadi kau udah framing 2 kali. Framing aja udah 2 tadi tentang Tuhan laki-laki, tentang Tuhan Nabi Muhammad dikatakan ragu. Iya mah, gantian dong. Gantian Bang Mehmet. Saya menjawab. Jangan menuduh saya. Saya menjawab. Makanya saya luruskan di sini. Tidak ada satupun umat Islam yang mempercayai seperti itu karena di dalam hadis yang kau baca itu kau bacakan bahasa Indonesianya bukan bahasa Arabnya. Dan lagi pula Nabi Muhammad tidak menggauli seperti yang ada di otakmu itu, tetapi Rasulullah Muhammad mengajarkan boleh mendekati perempuan istri ketika dia sedang haid, bukan menggauli dalam artian berhubungan badan dalam makna yang skidi papap itu. Karena kenapa? Orang Yahudi dulu ketika istri-istrinya sedang datang bulan itu dipisahkan tempat tidurnya. Sampai sekarang orang Yahudi seperti itu. Bahkan dalam perjanjian lama ketika wanita itu sedang haid, dia duduk di atas kursi itu pun menjadi najis. Apapun yang dipegang dia menjadi najis. Maka Rasulullah bukan menggauli seperti yang kalian maksud. Itu jelas, detail, dan umat Islam tahu semua itu. Tidak akan ada iman manusia Islam yang terguncang karena hadis itu mereka paham. Yang kedua, si Mehmet bilang bahwa Rasulullah mengajarkan berzina. Mana di situ Rasulullah memerintahkan berzina? Tapi Rasulullah mengatakan bahwasanya memang manusia ini manusia akan berdosa. Memerintahkan untuk berbuat dosa. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa memang manusia ini pada dasarnya punya natur akan khilaf. Kalau tidak berdosa maka Allah akan ganti dengan makhluk lainnya. Karena memang manusia ini diberikan natur berbuat salah seperti Adam yang khilaf dan bahkan berbuat dosa. Itu bukti bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia ketika dia khilaf.
Nah, kemudian dia bilang bahwa setiap orang berzina akan beriman maka tidak berzina namanya. Mana ada orang beriman berzina, mana ada orang beriman merampok. Harusnya kau paham dengan kata-kata seperti itu. Itulah bahasa-bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi. Bahasa-bahasa yang bukan menggunakan bahasa-bahasa cabul. Mohon maaf ya. Justru dalam kitabmu yang aneh. Dalam kitabmu tertulis bahwa barang siapa yang berzina maka dialah yang akan mati menanggung. Kau tengok Daud berzina berapa kali? Kenapa tidak dibunuh oleh Tuhan? Tuhanmu mengizinkan Daud berzina kok. Buktinya ketika dia berzina dengan Batseba, mengintip Batseba mandi, yang dibunuh bukan Daudnya, tapi anak hasil jinanya. Itu Tuhanmu sendiri dalam kitabmu membiarkan orang mengambil istri orang untuk dijadikan istri. Buktinya ketika bahkan dikatakan di situ juga dalam kitabmu bahwa hak kesulungan anak itu tidak boleh digantikan dengan istri yang tidak dicintai. Tapi coba tengok kalian umat Kristen membangga-banggakan Ishak, padahal Ishak anak kedua, bukan dari istri yang dicintai Ismail yang menjadi anak sulung, tapi justru Ishak. Padahal jelas di hak kesulungan anak dikatakan cara mengambil hak kesulungan anak tidak boleh diganti. Hak kesulungan anak itu baru melanggar aturan Tuhan. Banyak pelanggaran. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa Paulus banyak kali bertentangan ajarannya dengan Yesus. Ini salah satu contoh ya. Karena kau sudah membawa komparasi seperti ini, saya bawa juga data, ya kan? Jadi kita fair di sini. Tadi saya closing statement sebenarnya. Jadi kalau ada subhat seperti itu, saya sudah jawab ya. Apa yang kau paham itu salah. Kemudian bagaimana antara Yesus dengan Paulus? Ini yang nyata bertentangan tuh seperti ini. Cara menunjukkan pertentangan itu seperti yang saya tunjukkan ini. Coba nih bentar ya. Kalau bawa tunjukkan datanya, jangan cuman ngomong doang tapi tidak ada data. Nih contoh nih. Dalam Matius pasal 18 nomor 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini Matius kata siapa? Yesus kan yang ngajarin. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tapi apa kata muridnya Paulus Timotius? 1 Timotius pasal ke-5 nomor 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Berbeda ajaran Yesus dengan Timotius. Yang satu mengatakan di 4 mata, yang satu lagi di hadapan orang ramai. Kemudian dalam 2 Ibrani pasal 6 ayat 6. Namun bukan itu, tentang pengampunan. Dalam Lukas pasal 7:47 kata Yesus, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ini tidak menggunakan darah sama sekali, tidak ada pembantaian, pembunuhan di sini, tapi orang bisa diampuni. Tapi dalam Ibrani kata orang, dan bahkan sekolah Kristen mengatakan Ibrani adalah tulisan Paulus, Ibrani pasal 9 nomor 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tapi justru Yesus mengampuni tanpa ada penumpahan darah di dalam kitab Lukas pasal 7. Itu baru bertentangan. Itu baru bertentangan ajaran. Bahkan kata Yesus, jangan kau memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia Allah saja. Apa kata Paulus? Oleh karena Injil yang kuberitakan, aku telah menjadi Bapamu. Itu baru bertentangan namanya. Nabi Muhammad kau pelintir barusan. Tidak ada yang bertentangan ajaran Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh parah. Lanjut Gus Yonat. Gus Yonat monitor. Gus Yonat monitor. Saya benar-benar mau turun ini, udah ngantuk sekali nih. Ya, saya ngantuk ya, dan ini udah makan anak. Waktu buat Bang Landar dong, Bang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita angkat topik baru atau gimana? Lanjut dengan ini? Nih teman kita Bang Sandro dari Kristen. Nih ada Bang Topik Sandro. baru saja. Ya, itu saya rasa cukup, dan tadi si Meme itu memang mempelintir ya, nggak ada hadis yang dibilang dia tadi. Beriman tidak itu nggak ada itu. Saya nanti pastikan. Ya, kita buktikan aja ini ya. Apakah sesembahan yang disembah oleh orang Yahudi, yang disembah oleh Musa itu sama dengan yang disembah oleh umat Islam, ataukah sama dengan apa yang disembah oleh orang Kristen? Itu saja ya. Ini saya rasa penting. Kenapa saya anggap penting? Karena orang Kristen sekarang lagi kebingungan. Ada Wanes, ada Tungtung. Nah, diskusi kali ini agar menjadi Tungtung gitu. Tungtung. Ya, lanjut. Tungtung itu ya Tritunggal. Biar orang-orang paham itu Tuhan yang benar itu sebenarnya siapa sih. Nah, jadi saya ingin memberikan warta kebenaran firman Tuhan. Boleh kiranya saudara-saudari yang melihat ini dijamah, ditangkap, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Gimana? Siapa yang berani? Halo. 3
Iya, iya. Apa topiknya? Itu topiknya apa? Topiknya apa udah gua bilang. Ulangi. Itu teman-teman Kristen ada yang nggak maju nggak? Kalau nggak mau maju saya yang hantam si Nandar ini. Itu ada Oke ya, Kristen juga, Matt. Bang Sal. Sorry kalau ada kata-kata salah ya, Matt. Bang Minta Baruk maaf ya, Matt. Biasa, Ya, biasa, Muslimin, biasa. Nabi Biasa dulu. semua. Nadar. Ya, makasih. Sabar dulu, saya mungkin koreksi dulu Saya si sama Nadar. Mehmet ini setelah berdebat kami tidak ada pertengkaran secara personal nanti karena kami sudah biasa diskusi. Bahkan kami menyepakati karena diskusi ya didiskusi aja. Betul kan, Matt? Kita aman-aman aja kan? Ya. Benar. Jadi kalau ada kalian yang marah-marah di bawah, kalian yang salah karena saya dengan Mehmet bahkan kami baik-baik saja, tidak akan bertengkar. Mungkin itu kali ya yang perlu saya sampaikan. Oke, saya turun. Dadah semuanya. Oke, terima kasih. Makasih, Uni. Oke, thank you. Welcome back besok. Ya, Ini lanjut. Bang Nadar. Nah, saya mau koreksi dulu. Nah, Bang Nadar ini selalu memakai istilah-istilah Kristen seperti lahir baru, kemudian dikaitkan dengan Islam kayak gitu. Ini Saya Bang rasa siapa yang ngomong? Bang kalau memang Sandro atau kalian Bang tidak Bentar. Bang, saya mau ngomong nih topiknya ya. Karena sekarang ini orang Kristen bingung dengan konsep ketuhanan. ya tahu, sudah tahu, Pak. Ya, Sudah tahu, kita akan membahas betulkah apa yang disembah oleh Musa itu adalah apa yang disembah oleh umat Islam atau sama dengan apa yang disembah oleh orang Kristen yang Tuhannya sekarang lagi diberantemkan, begitu ya? Gimana? Siapa yang berani? Oke? Bang Baruk dulu. Sekarang mau saya debat Ada nih. 3 Kristen, Bang Nandar. Bang Baruk. Bang Sandro, Bang Ta, Bang ini. Bos Meme. Ya, Bang Baruk dulu. Halo. Saya mau ngomong sebentar. Silakan. Saya mau ngomong sama Bang Mehmet. Oh, iya, bentar. Saya ambil dalil dulu ya. Saya lagi makan ini. Bentar. Semangat. Baruk. Makanlah aku pun makan lah. Saya mau tanya sebentar sama Bang Mehmet. Bang Ta sebentar. Itu yang mau Bang Ta Islam ya? Saya Ferdi Islam. Islam. Sebentar Saya itu mantan- Bang Nandar lagi mantan- ngomong dulu sama Bos Meme apa siapa itu. Saya Bentar. mantan Kristen, Bang. Saya Oh, mau iya. ngomong sama Ya, Bang oke, Mehmet. boleh lah. Bentar ya, silakan. Kalau ada yang lain yang mau debat nggak apa-apa, Bang. Oh iya, boleh silakan. Iya, Bang. Ya. Saya mau Cuma kalau mau debat, ngomong Iya, sama iya. Bang Mehmet. Saya kan mantan Kristen nih. Oke, mantap ya. Aku udah selesai makan. Sekarang kita mulai topik pembahasan kita pada malam hari. Pagi hari atau malam ini ya? Belum, masih malam. Pagi. Belum pagi, belum. Provokasi. Lanjut. Halo. Siapa yang mau duluan memaparkan? Saya mau ngomong sebentar saja. Bang Baruk duluan. Oh, berarti saya duluan ya? Oke, baik. Terima kasih. Waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ini suara saya dengar ya, moderator ya? Dengar Abang dah, dengar. Lanjut Bang Mehmet, lanjut. Oke. Sekarang kita menguji apakah Nandar ini menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Tuhan para nabi ataukah saya ya. Kita uji di sini ya. Baik, saya akan memaparkan sedikit bahwasan saya di sini benar-benar menyembah kepada Tuhannya para nabi. Pertama alasannya, saya mengimani kitab para nabi dan saya tidak pernah mengingkari kitab para nabi. Jadi kalau saya mengimani kitab para nabi, lalu saya klaim bahwasan saya Yang menyembah lain kepada itu Wartini di mute. Lagi. itu ada yang satu belum itu yang Wartini itu.
Partini di mute, kalau nggak saya turunin. Partini di mute. Ya lanjut bos. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa saya mengklaim bahwasan saya menyembah kepada Tuhannya para nabi? Pertama, saya ulang lagi karena tadi sudah ada yang ganggu, maka saya ulang lagi. Saya mengimani kitab para nabi. Jadi kalau saya klaim bahwasan saya menyembah kepada Tuhannya para nabi, karena memang itu terkonfirmasi di dalam kitab para nabi yang saya imani. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwasan dia mengimani atau menuhankan Tuhannya para nabi, tetapi dia mengingkari kitab para nabi, berarti dia bukanlah penyembah Tuhan yang benar dalam konteks Tuhan para nabi. Tuhan yang benar dalam konteks otak saya ini, itu harus menyembah kepada Tuhannya para nabi dan mengimani kitab para nabi. Tetapi kalau ada umat-umat yang sudah menyangkal kitab para nabi lalu mengklaim kami ini penyembah Tuhan para nabi, saya katakan mereka itu sedang berdusta. Mereka telah menjadikan iblis sebagai bapak mereka karena mereka telah menyangkal kitab-kitab para nabi. Jadi kami tidak akan bisa menjadikan iblis sebagai Tuhan kami karena kami mengimani kitab para nabi. Tetapi orang yang menyangkal kitab para nabi artinya orang menjadikan iblis sebagai bapaknya. Itu yang dikatakan oleh Yesus bahwasan engkau telah menjadikan iblis sebagai bapakmu karena engkau tidak menangkap firmanku. Firmanku apa yang harus kau tangkap? Kapak udah 3 menit belum kapak? Belum, 1 menit lagi kayaknya. Lanjut. Iya. Jadi apa yang harus kau tangkap dari perkataan Yesus? Apa yang harus kau tangkap dari firman Yesus, Nandar? Kalau kamu tidak menangkap apa yang difirmankan oleh Yesus, maka engkau telah menjadikan iblis sebagai Tuhanmu. Apa saja harus kau tangkap dari firman Yesus? Pertama, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu, harus kau tangkap. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapakku adalah satu, kau harus tangkap, Nandar. Yang ketiga, ketika Yesus mengatakan aku telah turun dari surga, kau harus tangkap. Ketika Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah dia, kau akan mati dalam dosamu. Kau harus tangkap, Nandar. Tetapi kalau 4 poin itu kau tidak Sebelum detik terakhir. Ketika 4 poin itu kamu tidak nangkap, maka engkau telah menjadikan iblis sebagai bapakmu. Kalau iblis sebagai bapakmu, Nandar, maka engkau telah menjadikan iblis sebagai Tuhanmu, Nandar. Habis hari ini. Waktu habis. Kapak kan Kristen kayaknya ada 2 nih, Bang Wartini juga Kristen ini, Mbak Wartini. Nanti boleh ngomong kok 3 menit. Jadi Islam Bang Chan 3 menit, apa Bang Nandar 3 menit gitu. Oke, saling menanggapi ya. Oke, siap. Iya, silakan. Oke, silakan Bang Nandar dulu. Aku cuma ada waktu Saya sejam. menambahkan saja, nggak usah. Bang Nandar aja. Saya kalau ada hal baru masuk. Ya, Bang Nandar aja. Insya Allah. Ada waktu sampai jam 12:30 ya. Jadi nanti teman-teman. Oke, silakan Bang. Terima kasih.